Alhamdulillah Bapak Ibu, dampak daripada kekacauan hari ini, alhamdulillah para ulama melihat itu. Apa yang mereka lihat? Ayat ini Bapak. Makanya mereka berani mengatakan, menyimpulkan, maka tinggal tunggu kehancurannya. Karena kalimat hancur itu, bahkan Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, atadruna man yahdumuddin, tahukah kalian siapa yang bakal menghancurkan agama? Yang menghancurkan agama itu siapa, kata dia? Zalatul alim, seorang alim ulama yang tergelincir, Pak. Yang tergelincir karena apa? Dunia kan, bukan karena yang lain. Coba bayangkan. Dan bahkan dalam riwayat yang lain itu disebut dengan para dajjal, kata dia. La taqumu sa'ahat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai dajjaluna kadzabuna minkum 30. Akan muncul 30 orang dajjal, kata dia. Ini dah bukan 30 lagi dajjal sekarang, Pak. Dah lebih dari 30. Ratusan dajjal dah muncul sekarang nih. Karakter. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, dengan selalu senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. InsyaAllah kelak kita di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya, Allah limpahkan keberkahan, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan saleha, orang tua kita yang masih hidup Allah luaskan rezekinya, Allah lapangkan, Allah sehatkan, Allah berkahi insyaallah. Dan orang tua yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak ada lain yang pantas kita syukuri hari ini selain kita masih bisa bernafas. Itu kesyukuran yang paling besar bagi kita, karena hari ini kita melihat banyak sekali tetangga-tetangga kita satu demi satu yang meninggal, dipanggil oleh Allah, satu demi satu hilang. Yang dulu teman main dah tak nampak lagi, yang dulu masih bisa bersama tak ada lagi. Maka kelak kita juga akan begitu. Kita tinggal menunggu giliran saja, kita tinggal menunggu kapan jadwalnya saja. Maka carilah mati yang mulia. Jangan terlalu mencari kehidupan yang mulia, tapi carilah mati yang baik atau mati yang mulia. Karena hari ini orang-orang berlomba-lomba mencari hidup yang mulia. Kalau tak dapat gelar mulia ini susah. Makanya saya sarankan sering-sering belanja ke toko mulia. Ini dalam arti kata pamer atau apa enggak. Karena namanya mulia. Karena memang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini semakin sulit kita melihat orang-orang yang mau mencari mati mulia, itu sulit. Apalagi di akhir-akhir zaman begini itu. Mungkin ini akhir zaman, mungkin. Orang-orang di akhir zaman itu mereka lebih condong untuk selalu mencari kehidupan dunia,
kemudian mereka lalaikan akhirat mereka. Mudah-mudahan dengan ayat Allah tadi, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita selalu istiqamah, mudah-mudahan insyaallah bermunajat terus kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita akan coba angkat satu tema, yang tema ini mungkin agak sedikit berbeda. Kalau kemarin kita sudah mengkaji 30 tanda-tanda hari kiamat kecil, sudah kita bahas, sudah kita tuntaskan. Nah sekarang Bapak Ibu kesimpulannya adalah dari 30 tanda kiamat besar tadi, itu disimpulkan begini Bapak Ibu. Kata para ulama itu, kata Ibnul Jauzi, setidaknya kata Ibnul Jauzi ada 3 tanda kehancuran sebuah bangsa. Jadi ada satu pertanyaan ketika Nabi duduk dengan para sahabat itu, ternyata para sahabat itu sedang memperbincangkan hari kiamat. Ketika sedang duduk saling berbincang, tiba-tiba kemudian bertanya, maka bertanyalah salah seorang di antara mereka tentang hari kiamat. Kemudian dikatakan, apa yang kalian perbincangkan? Kata para sahabat yang lain kepada para sahabat yang tadi sedang berbincang, kata mereka, kami memperbincangkan tentang hari kiamat. Kata dia. Oh, kok hari kiamat diperbincangkan? Kemudian setelah saling memperbincangkan hari kiamat, Nabi bilang begini. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, kata Nabi. Tak akan terjadi hari kiamat itu, kata Nabi, sampai kalian akan melihat asra ayat. Hatta tarawna asra ayat. Tak akan terjadi kiamat besar itu, kata Nabi, sampai kalian akan melihat 10 tanda kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dia urut Bapak Ibu. Kehancuran kiamat itu urut dia. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ngurut dia, nurut itu atau ngurut itu bagaimana maksudnya ya? Teratur. Kita tak bahas kiamat besarnya itu secara detail, tetapi Bapak Ibu nanti kita ada waktunya insya Allah kita sampaikan. Tapi Bapak Ibu ini teratur sekali, sangat teratur. Allah tidak langsung menghancurkan satu kaum itu. Allah tidak langsung membumi hanguskan dalam konteks kiamat tadi sampai kehancuran satu kaum itu terasa. Jadi kaum itu disuruh merasakan dulu kehancuran tadi. Zalzalahnya, baik itu gempa buminya, baik itu gunung meletusnya, baik itu kebanjiran, baik itu kekeringan, itu tanda yang akan Allah berikan dulu. Dia ngurut deh. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Kata para ulama itu, tidak akan dihancurkan oleh Allah itu, satu tidak akan didatangkan di hari kiamat tadi sampai betul-betul tanda-tanda kiamat itu nampak. Dan kehancuran satu kaum itu berada pada tangan mereka. Maka Bapak Ibu setidaknya kata Ibnul Jauzi itu ada 3 tanda kehancuran satu bangsa. Ini saya merujuk kepada sejarah. Bapak Ibu lihat cara Nabi. Nabi memberikan wahyu bukan hanya Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi yang lain. Termasuk Nabi Nuh yang paling cerita paling sering kita dengar Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah dengan sekian lamanya, yang ikut cuma 80 orang. Tapi lihat karakternya. Kedekatan masyarakat terhadap akhlak atau ketaatan mereka sebelum datangnya Nabi Nuh, mereka berpatokan kepada akhlak atau agama nenek moyang. Setelah demikian datang Nabi Nuh, diajak kepada Tuhan yang satu. Berapa lama masa Nabi Nuh memberikan nasihat, mengajak kepada kebaikan itu lama Pak. Tapi lihat akhir endingnya Bapak Ibu, endingnya. Orang yang
ikut Nabi Nuh itu cuma sedikit, tak lebih, dalam riwayat disampaikan tak lebih daripada 90 atau 80-an lebih kata dia. Cuma 80-an lebih yang ikut dari sekian lama. Perjuangan Nabi Nuh itu sangat lama sekali dibandingkan dengan Nabi Muhammad, jauh. Nabi Muhammad berapa umurnya? 63 tahun. 63 tahun Islam tersebar, Pak. Islam tersebar. Tapi Nabi Nuh tak. Hanya 80, dan itu dianggap keanehan. Kenapa? Karena Nabi Nuh disuruh buat kapal. Itu disebutkan di dalam Al-Quran tentang cerita ini. Dan cerita ini masyhur Bapak Ibu di kalangan para ulama, bahkan menukil tentang ayat tersebut. Begitu indahnya mereka menyampaikan para ulama tersebut. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, coba perhatikan karakter masyarakatnya katanya. Sebelum datangnya bencana yang besar itu, apa yang mereka berikan kepada, apa yang diberikan, apa yang dibiarkan oleh Allah terhadap para pengikutnya Nabi Nuh, atau orang-orang yang ketika itu hidup di masa Nabi Nuh. Coba perhatikan kecintaan mereka terhadap dunia, kecurangan, perzinahan. Itu saja, Pak. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, Pak, dari karakter-karakter kehancuran itu tak ada. Kecurangan, perzinahan, maksiat berarti kan? Semua maksiat. Kemudian apalagi? Dustanya, menyembah selain Allah atau Tuhan yang lain. Semua Tuhan mereka buat. Banyak, Pak, kehancuran itu. Tapi artinya apa? Allah melihat karakter itu sebelum Allah betul-betul binasakan itu. Ini yang ingin saya sampaikan di subuh hari ini, Bapak Ibu. Ketika satu kaum, satu bangsa tadi itu menampakkan karakter-karakter jahiliyah tadi, karakter-karakter seperti masanya para anbiya itu, dan itu dipertontonkan, maka bahasa para ulama itu apa artinya? Itu kehancuran itu semakin dekat. Kemarin saya dikirimi satu postingan oleh guru saya. Apa kata guru saya itu? Diabolisme intelektual. Jadi Bapak Ibu, beliau berkata dalam tulisan beliau itu, faktor kehancuran satu bangsa tadi adalah diabolis, intelektual yang diabolis kata dia. Artinya apa? Ketidakjujuran para intelektual. Wah, itu berat Bapak Ibu bahasanya itu. Sederhana bahasa kita apa Pak Ustadz? Banyak kali manusia pendusta. Banyak betul manusia pendusta. Kalau bahasa ilmiahnya intelektual diabolism. Kan itu terlalu tinggi Pak. Ternyata diterjemahkan dalam bahasa kita para intelektual berakal tinggi, bergelar tinggi, tapi ternyata mereka yang merusak. Nah, ini yang kemudian ingin saya sampaikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah menyampaikan dalam ayat dalam surat Al-Isra itu, ternyata ayatnya betul-betul sangat unik dan betul-betul kalau dipahami dalam tafsirnya itu cukup menakutkan. Apa kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 16 itu? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarna tadmira, kata Allah. Jika kami ingin menghancurkan satu kaum, satu bangsa, satu negara, kami tinggal amarnahum, kata Allah. Kami perintahkan mereka. Ada banyak kalimat ini Bapak Ibu. Amarna itu banyak kalimatnya. Yang pertama oleh Sa'id ibn Jubair mengatakan kalimat amarna berasal dari kalimat amara, kami perintahkan gitu. Apa yang diperintahkan Allah kepada mereka? Kami perintahkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya bermegah-megahan itu, tapi kemudian fafasakuha kata dia. Ternyata mereka semuanya fasik. Orang-orang yang bermegah-megahan tadi, yang kami perintahkan kepada mereka untuk orang tetap bermegah-megahan, tapi ternyata mereka bukan beriman. Dengan kemegahan tadi mereka justru fasik. Justru mereka fasik. Singkat cerita Bapak Ibu, karena kefasikan itu kemudian kata Allah, fadammir tadmira.
Maka kelak orang-orang makan begitu, maka akan kami hancurkan mereka. Tadmira, kata. Kami hancurkan. Akan kami hancurkan sepantasnya berlaku hukuman kami bagi mereka, kata Allah. Kami binasakan semuanya, kata. Tidak pandang bulu di situ. Makanya sederhananya begini Bapak Ibu. Satu desa, di satu desa itu ada orang yang melakukan maksiat zina, dia. Sekalipun ada ustadz di situ, jangankan ustadz, ada alim ulama di situ, tapi dia tak punya perhatian kepada kemaksiatan itu tinggal tunggu tanggal main, kata bahasa para ulama itu. Kata guru saya begitu dalam tulisannya tadi malam itu. Kita ini tinggal menunggu saja. Menunggu apa? Menunggu kehancurannya. Itu bahasa sangat dalam, Pak. Saya tak pernah melihat beliau itu menuliskan kata-kata demikian karena ketakutan itu, Pak. Artinya apa? Kehancuran satu bangsa. Maka kata Sa'id bin Jubair tadi diartikan kalimat amarna tadi diartikan diperintahkan. Yang kedua, kata Abu Ubaidah ibnu Qutaibah, kata amarna itu bermakna kami perbanyak. Maka artinya jika kami hendak membinasakan satu kaum, satu negeri, kami jadikan orang-orang yang mewah di antara mereka. Kami perbanyak, kata dia, orang-orang di antara mereka yang hidup bermegah-megahan. Lalu mereka fasik. Kemudian mereka fasik. Kemudian kami hancurkan mereka. Makna pertama diperintahkan. Makna kedua diperbanyak. Makna yang ketiga, menurut Ibnu Al-Anbari, kalimat amarna, kalimah amarna diartikan sebagai penguasa. Diartikan sebagai penguasa. Artinya jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami jadikan orang-orang yang hidup mewah di antara mereka sebagai penguasa. Ini 3 poin, Pak. Makna dari kalimat amarna saja dalam tafsir itu, ini dikutip, dinukil dari berbagai macam tafsir, Pak. Apa kata para ulama? Kalimat amarna saja, Bapak Ibu, diartikan 3 dalam berbagai macam makna. Yang pertama diperintahkan, yang kedua diperbanyak. Orang-orang yang hidup bermegahan itu sengaja diperbanyak, tapi kemudian mereka fasik, kemudian dihancurkan oleh Allah. Yang ketiga, Allah diartikan sebagai penguasa. Artinya orang-orang yang hidup bermegah-megahan tadi, orang yang hidup bermewah-mewahan tadi, itu mereka menjadi penguasa. Menjadi penguasa. Kemudian ketika mereka menjadi penguasa, fafasaku, kata dia. Mereka kemudian fasik. Zalim kepada Allah. Fadammarnahu tadmira. Maka kami hancurkan mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mengutip 3 poin tadi. Yang pertama diperintahkan, yang kedua diperbanyak, yang ketiga sebagai penguasa. Sekarang kita coba urut Bapak Ibu. Dari 30 tanda kiamat kecil yang sudah kita pelajari, itu diantara tanda-tanda kiamat yang 30 itu masuk ke 330 itu, Pak. Semuanya dari 3 poin tadi masuk semua. Kita sampaikan ada penguasa yang sombong, ada penguasa yang zalim. Itu sampai semua, Pak. Makna itu sampai. Kata Allah, kalau kami ingin menghancurkan satu negeri, kalimatnya Allah nuhlik, kata Allah. Kalimat nuhlik itu Bapak Ibu di dalam bahasa Arab dihancurkan. Tidak ada bahasa tafsiran lain, tak ada. Kalimatnya sederhana. Inilah yang menyebabkan para ulama hari ini berpikir, Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dampak daripada kekacauan hari ini, alhamdulillah para ulama melihat itu, Bapak Ibu. Apa yang mereka lihat? Ayat ini, Bapak Ibu. Makanya mereka berani mengatakan, menyimpulkan, maka tinggal tunggu kehancurannya. Karena kalimat hancur itu, bahkan Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, atadruna man yahdumuddin. Tahukah kalian siapa yang bakal menghancurkan agama? Yang menghancurkan agama itu siapa, kata dia? Zalatul alim. Seorang alim ulama yang tergelincir, Pak. Yang tergelincir karena apa? Dunia, kan? Bukan karena yang lain. Coba bayangkan. Dan bahkan dalam riwayat yang lain itu disebut dengan para dajjal, kata dia. La taqumu sa'ahat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai dajjaluna kadzabuna minkum 30. Akan muncul 30 orang dajjal, kata dia. Ini dah bukan 30 lagi dajjal sekarang, Pak. Dah lebih dari 30. Ratusan dajjal dah muncul sekarang nih.
Karakter. Artinya apa? Ada yang bertanya, Pak. Berarti bentar lagi mau kiamat nih, Ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Kita tak mengatakan kiamat itu datang sekarang, belum tahu, karena itu tergantung Allah. Inna sa'ah la'atiyatun la raiba fihi. Kiamat itu tidak bisa Pak diprediksi. Kiamat itu pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan. Hanya saja tanda-tanda tadi. Nah, makanya salah satu tanda kalau kiamat besar yang 10 itu sudah terjadi, itu dah mesti kiamat itu dah datang. Makanya pelajari dulu kata Allah tanda-tanda tadi. Tujuannya cuma satu, you biar selamat. Antara yang kecil dengan yang besar itu dekat, Pak. Dekat. Kita ambil contoh salah satunya, Pak. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi dalam riwayatnya itu ketika Nabi didatangi oleh malaikat. Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Duduk di samping Nabi, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Dijawab semua sama Nabi. Ketika ditanya pada yang terakhir, tahu enggak kamu kapan datang kiamatnya, kata malaikat tadi. Kata Nabi, yang ditanya ini tak lebih tahu daripada yang bertanya. Oke, kata malaikat. Kemudian tanya yang kedua, apa tanda-tandanya? Salah satu tanda-tandanya Bapak Ibu, salah satunya adalah budak melahirkan anak tuannya. Pertanyaan kita hari ini Bapak Ibu, budak melahirkan anak tuannya itu apa? Budak melahirkan anak tuannya. Coba bisa ditafsirkan Bapak Ibu? Ulama mentafsirkan kalimat itu. Apa kata para ulama? Budak melahirkan tuan itu bisa diartikan sebagai, bisa diartikan letter luck seperti itu juga. Dulu banyak budak-budak itu Pak. Banyak perbudakan itu. Melahirkan anak tuannya. Apa maksudnya tuannya punya budak? Hukum budak itu pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, mau diapakan bebas. Nah, anak daripada budak tadi itu hak daripada tuannya. Itu secara tekstual begitu, Pak. Yang kedua, yang dimaksud dengan perkataan demikian itu perzinahan, Pak. Perzinahan. Banyak orang-orang yang melakukan perselingkuhan dan perzinahan. Itu konteksnya, Pak. Hari ini tidak terhitung, Pak, berapa banyaknya manusia yang melakukan zina. Tidak terhitung. Setiap tempat semak-semak itu bisa banyak orang zina, tuh. Yang tersembunyi dan tertutup gitu. Main pakai senter kan keluar malam hari. Senter, Pak. Rupanya laki-laki perempuan sedang mesum, Pak. Itu dilemparin batu atau apa. Itu enggak usah dilemparin batu, Pak. Dicambuk aja langsung. Enggak apa-apa itu. Dirojam aja langsung, enggak ada masalah itu, Pak. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang berzina itu dirajam, Pak. Orang yang berzina tuh bisa dipecut pakai pelepah kurma. Tahu pelepah kurma ya? Kalau sekarang tak ada pelepah kurma, pakai pelepah pohon kelapa tuh, Pak. Atau apalah terserah yang tajam tuh apa namanya itu? Yang nira-nira itu. Pokoknya itulah. Kalau masih hidup dia, kalau masih hidup sampai 100 kali cambukan masih bertahan hidup dia, maka kita tak usah teruskan sampai mati, tak usah, biar dia kabur. Dan wajib diasingkan, Pak, wajib diasingkan. Coba apa alasan Allah menyuruh mereka untuk mengasingkan para pezinah tadi? Biar tak menular penyakit itu, Pak. Kalau kita kan tidak. Sekarang ini para pezina, mohon maaf, jangan tersinggung. Para orang-orang yang berzina itu dilindungi, Pak. Dilindungi. Dia kan punya hak untuk hidup. Iya, kami juga paham kali itu. Tapi harusnya diasingkan biar tak menular, Pak. Kadang mohon maaf, Pak, orang berzina hari ini tak tahu malu dia. Tidak punya malu sama sekali hari ini. Dia biasa-biasa aja. Kau yang kemarin itu kan, biar aja lah. Coba lihat para artis yang berzina tuh. Nampak kan, Pak? Videonya tersebar sengaja, tidak tahu itu sengaja apa tidak. Entah karena pengen tenar atau apa, kita tidak tahu. Buktinya hari ini, sampai hari ini, mereka masih sering tampil di TV. Mana malu mereka? Tidak ada malunya. Padahal pelaku, Pak. Para pelaku saja tak punya rasa malu. Itu yang disebut antalida al-walad. Mereka para budak melahirkan anak tuannya. Artinya apa? Banyak hari itu, kata Nabi, kata para ulama itu, orang-orang melahirkan perempuan-perempuan melahirkan anak yang tidak jelas. Tidak jelas. Makanya, mohon maaf, salah satunya di negara-negara luar itu, Pak. Maka kadang-kadang kita juga prihatin. Perempuan-perempuan yang pergi bekerja itu hati-hati betul. Hati-hati betul. Karena jangan salah, Pak.
Orang-orang luar ini kadang-kadang, termasuk Saudi itu, nafsu tinggi betul itu. Karena makan kambing itu. Bedanya sama kita kan makannya ayam, Pak. Ayam, ikan, tahu, tempe. Mereka tidak makannya satu kambing itu berdua. Satu kambing berdua gimana tak panas, Pak? Gimana tak tinggi? Sampai di sini paham maksud saya, Bapak Ibu. Tapi ini bukan tanda kiamat yang tadi ya, Bapak Ibu. Yang terakhir tadi enggak. Itu perbedaan kita dengan orang Arab aja itu. Artinya Bapak Ibu, begitu konteksnya kata Nabi. Tidak akan muncul hari kiamat itu sampai terjadi hal demikian. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai nanti kata Nabi. Itu selama 40 hari itu tak ada listrik sama sekali. Mati. Di situ kalian akan melihat bagaimana manusia yang stres. Masih ingat mati lampu kemarin? Semuanya pusing otaknya. Cuman 1 hari tak sampai. Kami di rumah itu dah kalang kabut, Pak. Padahal dulu memang tak pakai lampu kami itu. Kita dulu tak pakai lampu, cukup pelito. Pelito itu apa ya? Strong King. Ya itulah pokoknya. Tak apalah namanya itu. Lampu itu, Pak. Begitu saja. Tapi orang bisa hidup. Besok kata Nabi, orang-orang yang listrik ini tidak ada. Internet tak ada. Masih ingat kasus tsunami ya Pak ya? Kasus tsunami. Bagaimana keadaan ketika itu? Bukan lagi mencekam Pak. Sangat mencekam sekali. Begitulah kondisi kelak pada masa 40 hari ketika listrik dipadamkan, dimatikan. Teknologi tidak ada yang satupun yang bisa dimanfaatkan. Semua hancur. Disitulah kemudian Bapak Ibu semuanya diam. Semuanya bingung. Semuanya stres. Bagaimana pekerjaanku, bagaimana ini dan lain sebagainya. Stres Pak. Stres. Tuhan-Tuhan yang tadi yang dulu pernah kita sampaikan, Tuhan-Tuhan modern itu nampak Pak. Siapa yang menyembah itu kita nampak. Nampak Pak. Orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang menyembah tahta, orang-orang yang menyembah jabatan, kekuasaan itu nampak ketika itu. Ketakutan mereka akan kehilangan dunia nampak. Disitulah Bapak Ibu akan kelihatan. Hanya pengaruh lampu saja. Hanya pengaruh lampu. Banyak yang orang-orang tukang rekaman tak bisa lagi rekaman Pak. Ketika itu tidak ada rekaman lagi. Saya berharap ketika itu kita sudah tidak ada Pak. Kalau sempat kita ketemu dengan masa itu, kita masuk orang yang paling jelek. Kaum yang terjelek itu kaum yang ketemu dengan hari kiamat. Makanya yang disebut kaum yang paling jelek itu adalah munafik dan orang kafir. Karena yang bakal ketemu dengan hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kembali masalah tadi Bapak Ibu. Maka setidaknya memaknai tadi. Semua tanda-tanda kiamat itu ada di situ semua. Dan apa yang kita pelajari pada 30 itu kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari persis Pak. Kata Allah, berarti Allah sudah mengatakan kami akan hancurkan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kalau kami pengen hancurkan satu negeri tadi, akan dilihat dulu, dijadikan 3 tadi. Ketiga-tiganya sudah berlaku Pak. Tak ada bisa kita bagi. Orang punya penguasa, orang kaya yang hari ini bisa jadi orang yang bisa menjadi pejabat, hari ini orang kaya. Kalau tak bisa orang kaya tak akan bisa jadi pejabat. Makanya Bapak Ibu sekarang mohon maaf ya, satu tradisi yang paling buruk di muka bumi ini Bapak Ibu adalah ketika mereka berlomba-lomba menjadi mohon maaf pemimpin. Dan ketika berlomba-lomba menjadi pemimpin, apa syaratnya Bapak Ibu? Harus punya piti. Ya waang bapiti kini kah? Bapak piti yang kini. Wah, itu bahasanya capur tak tahu saya dapat. Minimal Pak jadi bupati berapa Pak? 40 miliar. Kalau mau jadi bupati itu Pak. Astagfirullah wa atubu ilaih. 40 miliar itu Pak kalau dibagi makan mohon maaf. Ituan orang miskin yang kita beri makan Pak. Itu lebih dari 40 orang bisa kita beri makan Pak. Bisa kita sekolahkan anak-anaknya 40 miliar itu. Itu syarat Pak minimal uang yang harus kita miliki sebelum jadi bupati. Kalau gubernur berapa Pak? Di atas itulah pasti. Sampai sini paham Bapak Ibu. Berarti apa? Yang harus jadi penguasa siapa? Orang kaya kan? Betul enggak yang diterjemahkan oleh para ulama, yang ditafsirkan oleh ulama daripada kalimat tersebut? Masuk Pak. Benar salahnya artinya apa yang disampaikan oleh para ulama itu enggak mungkin sembarangan. Dan itu menukil dari kalimat Allah Pak. Maka di situ nampak Bapak Ibu. Kata Ibnu Qutaibah itu
dijadikannya orang-orang tuh bermewah-mewahan gitu. Sehingga orang-orang yang kaya-kaya tadi punya duit dan mereka punya keinginan untuk menjadi penguasa. Sekarang itu saya tidak tahu itu apakah para calon-calon sekarang itu orang kaya semua, kita tidak tahu itu. Makanya kalau orang tak punya duit tak bisa mimpi sekarang jadi itu. Tak bisa mimpi jadi gubernur. Tidak usah mimpi pun tak usah. Jangankan mimpi, membayangkan tak usah. Kalau duit cuma 5 juta dalam dompet, jangan bayang lagi jadi. Tapi saya diminta oleh kami, tapi banyak masyarakat yang meminta saya, Pak Ustaz. Cobalah kalau tak percaya. Bukan tak sedikit hari ini, Pak. Banyak juga orang-orang yang mohon maaf punya kemapanan intelektual, akhlaknya baik, agamanya bagus. Ketika menyodorkan diri, berapa maharnya? Astagfirullahaladzim. Masih mending, Pak, kalau 40 miliar bisa mending. 4 istri aja dapat. Paling kalau nikah tuh paling tinggi 100 juta lah kan itu. Iya, enggak paling tinggi lah, masih banyak lebih tinggi. Artinya 100 juta dah dapat kan Pak untuk nikah seorang perempuan. Astagfirullah. Bayangkan Pak. Dah cantik tuh Pak ya. Artinya apa? Kehancuran satu negeri tadi semakin nampak Pak. Semakin nampak. Sangat nampak sekali. Baik. Maka kata Ibnul Jauzi, setidaknya kata Ibnul Jauzi ada 3 isyarat kehancuran tadi. Dari ayat tersebut ada 3 isyarat kehancuran kata Ibnul Jauzi. Yang pertama, penguasa yang angkuh dan sombong. Dari ayat yang tadi itu diterjemahkan, kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama tafsir Quran itu. Kata para ulama ada 1, penguasa yang angkuh dan sombong. Kita berdoa saja Pak kepada Allah. Para calon-calon pemimpin kita ini betul-betul dekat dengan Allah. Itu saja yang kita harapkan, tak ada yang lain. Di antara semua itu kan rusak. Banyak manusia ini kan rusak, Pak. Tapi di antara kerusakan-kerusakan itu, kita cari yang paling sedikit kerusakannya, Pak. Kata Umar bin Khattab, saya mengulang kalimat itu, laisal akil man ya'riful khaira bainas syarr, walakinnal akil man ya'riful khaira bainas syarrain. Kata Umar bin Khattab itu orang cerdas itu yang bisa memilih di antara semua keburukan-keburukan itu mana di antara mereka yang paling sedikit keburukannya. Atau dibalik, mana di antara mereka yang paling banyak amalnya. Itu sulit tuh Pak, sulit. Makanya yang bisa disebut kata Umar, yang bisa tahu itu hanya orang cerdas, orang pintar. Tapi kalau orang mohon maaf, orang pintar tapi bodoh, itu tidak mungkin bisa Pak. Apa maksudnya orang pintar tapi bodoh? Otaknya pintar, tapi dompetnya bodoh Pak. Artinya apa? Dia lebih condong pada dunianya Pak. Pintar akalnya tapi bisa dijual otaknya Pak. Orang bisa membeli otaknya. Itu yang terjadi hari ini. Orang pintar tapi kepintarannya bisa dibeli. Kepintarannya bisa dibeli. Nah, ini yang menjadi masalah kita hari ini. Mohon maaf. Kasus hari ini kan begitu. Pintar semua Pak. Bukan tak pintar itu semua yang di sana itu. Yang penyusun-penyusun itu. Masa bisa? Umur 30 dipaksakan. Salah. Belum sampai masanya kok harus dipaksakan begitu. Ya udahlah, enggak usah, kalau tak sampai umur nanti aja lah, jangan dipaksakan betul. Tapi coba dipaksakan betul. Artinya apa? Yang di atas itu bukan orang biasa. Orang pinter-pinter dan cerdas-cerdas, tapi mohon maaf. Tapi kan kecerdasan mereka diukur kan? Diukur dengan apa? Segitulah harga akal mereka, Pak. Segitulah harganya, Pak. Artinya apa? Begitu. Ketika orang yang tinggi akalnya tapi tak punya imannya, itu harga akal mereka ya harga dunia saja. Nah, ini bahasanya agak apa sedikit. Memang begitu Pak. Kata Syekh Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, tinggi akal itu bisa dihargai dengan dunia. Tapi tingginya iman itu tidak bisa Pak diapa-apain. Maka yang kita butuhkan itu akal atau iman. Dua-duanya Pak. Kalau iman tanpa akal susah juga. Artinya harus imbang dua-duanya gitu. Baik. Itu yang pertama Pak. Fir'aun tidak ada contoh, tapi memang mereka tidak mau ngambil contoh Fir'aun terlalu jauh Pak Ustaz. Oke lah. Soeharto kan tidak nampak. Kan kita tahu Pak, 30 tahun masa kepemimpinan Soeharto. Turutnya bagaimana Pak model turutnya? Lengser kan? Kemal Atatürk masih jauh juga lagi. 1925. Turutnya bagaimana? Dilengserkan juga. Banyak apa orang-orang yang mohon maaf, ketergiuran mereka terhadap dunia turunnya kayak seperti apa? Lengser Pak. Sekarang kan rusuh tuh di Jakarta. Udah hancur-hancuran Pak.
Artinya apa? Seorang pemimpin ketika sudah haus akan kekuasaan, itu tadi yang bahasanya Pak, penguasa yang angkuh dan penguasa yang sombong. Masih ingat Fir'aun mengatakan, Tuhan, kata dia, buatkan aku, dia minta sama pelayannya itu, khadim dia yang baiknya itu, buatkan aku rumah, istana sampai ke langit, aku pengen lihat Tuhannya Musa itu yang mana, kata dia. Coba bayangkan Pak, begitu minta ya. Kan sama hari ini tuh, siapa yang bisa menjatuhkanku, kata dia. Nah, ini kalimat ini. Kalau ada orang yang mengatakan gini, siapa yang berani, siapa yang bisa menjatuhkanku, mak, yang terjadi apa? Allah jawabkan ijabah itu. Kurang apa Pak? Dah nyata. Tapi masalahnya apa? Itukah yang disebut dengan kehancuran? Belum. Bukan itu yang disebutkan oleh kehancuran. Apa yang disebutkan oleh Allah? Kehancuran satu kaum tadi. Ketika satu kaum itu tidak punya lagi akhlak, tak punya lagi iman. Itu baru yang disebut dengan kehancuran. Moral seraut, carut marut. Amerika itu bukan negara aman. Negara hancur. Kenapa kita bilang hancur? Tak punya iman, tak punya akhlak, tak punya adab, cuman punya akal. Bayangkan akal saja yang mereka miliki, tapi adab tak punya, iman tak punya, apa yang terjadi? Bukannya aman, malah minta diaminkan itu. Coba bayangkan Pak. Betul kata Allah, betul. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna, kata dia. Kami perintahkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu cinta dunia, gaya hidup yang bermewah-mewahan. Nah, ini memang penyakit lah Bapak Ibu. Ini penyakit orang di dunia. Ini sudah sering kita sampaikan, ada penyakit wahan ya. Itu kecintaan mereka terhadap dunia. Kecintaan orang terhadap dunia itu memang hari ini sudah nampak. Orang berlomba-lomba itu memang bukan untuk mencari yang lain, tapi bukan berlomba-lomba untuk mencari keimanan. Fastabiqul khairat. Lain Pak. Hari ini tuh semuanya tameng saja. Agama tuh tameng saja. Mereka jadikan cuma tameng saja. Tapi sebenarnya hari ini fastabiqud dompet. Fastabiqul kis. Artinya apa? Sekarang ini bagaimana berlomba-lomba mempertebal dompet. Tapi kami tak pakai dompet, Ustaz. Pakai apa? Kartu kredit. Kami tak pakai itu. Kami pakai kartu debit. Nah itu terserahlah. Kan mau banyak kali duit di dalam kartu itu kan setipis itu juga ya. Tapi kalau hilang kartu itu Ustaz, barulah otak kami stres. Gila langsung. Makanya mohon maaf, banyak orang anggota dewan yang tak jadi, calon-calon yang tak jadi itu banyak yang stres Pak. Stres bayar hutang itu maksudnya. Stres mau bayar hutang gimana nggak tahu. Sampai beberapa kasus di daerah-daerah itu sampai mohon maaf. Ada yang itu tadilah faktor keimanan Pak, faktor keimanan. Baik, kan sudah disampaikan tuh oleh siapa dulu ya, Zainuddin MZ ya, apa yang mohon maaf ya Bapak Ibu, kita tidak mengatakan, tapi ceramah beliau yang dahulu-dahulu itu ketika diangkat sekarang sepertinya begitulah gitu keadaan kata dia. Kudis kutil kurap, kudis kurap kutil kata dia. Kuman, kudis kurap kutil kuman kata dia. Dan saya masih ingat betul itu beliau menyampaikan ceramah itu dan kita rekam terus. Ternyata hari ini nampak betul. Kudis kurang disiplin, kurang rapi, kutil kurang teliti gitu. Terakhirnya kuman gitu, kurang iman. Penyakitnya hari ini orang tidak punya iman lagi hari ini. Bukan kurang lagi. Kalau cuman kurang oke, tapi sekarang udah hampir hilang iman itu. Yang ketiga, nasihat yang tidak dipatuhi. Yang ketiga kata Ibnu Jauzi, nasihat yang tidak dipatuhi. Nasihat yang tidak dipatuhi ini Bapak Ibu, itu yang disebut dengan ad-din an-nasihah kata Nabi. Kenapa kita disuruh kembali kepada agama? Itu agama itu nasihat. Makanya orang yang keluar dari agama itu mesti tidak benar Pak. Jangan dikira ateis itu sehat. Tak. Tidak apa-apa, mohon maaf. Ateis itu tidak percaya sama Tuhan. Padahal ketidakpercayaan dia terhadap Tuhan itu dia sedang percaya pada sesuatu. Itu yang unik. Sekarang sebenarnya di mana letak ateisnya itu sebenarnya? Tidak ada Pak. Orang ateis tidak percaya kepada Tuhan. Ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan berarti mereka percaya kepada ketidakpercayaan. Paham Bapak maksud ini Pak? Paham Ibu ya? Tidak percaya terhadap Tuhan, ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan itu sebenarnya sedang percaya kepada ketidakpercayaan gitu. Makanya tidak ada sebenarnya ateis itu, tidak ada. Tidak ada ateis itu Pak. Maka kalau ada yang mengatakan semakin ateis satu negara tadi, semakin sejahtera. Itu yang mau dibuat di negara kita nih Pak.
Semakin jauh orang dari nilai-nilai agama, semakin sejahtera negara tersebut. Sebenarnya begitu. Tapi kita tengok sekarang. Semakin banyak orang jauh dari agama, semakin bagus atau semakin hancur. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu yang sebut tuh. Jangan saya pula nyebut bahaya pula kan. Hancur Pak. Kenapa? Karena mereka tak mau lagi merujuk kepada ad-din an-nasiha. Liman, lillahi, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil anbiya, wali ammatihim. Bayangkan Pak, yang disebut Nabi dalam hadisnya sahih. Buat siapa nasihat itu? Untuk Allah, untuk Rasulnya, kitab-kitabnya. Untuk siapa lagi? A'immatun, para pemimpin, para nabi, para pemimpin, dan ammatuhum semuanya. Untuk kita semua Pak. Artinya apa? Kalau pengen dapat nasihat kembali kepada agama. Makanya mohon maaf di Inggris itu kenapa semakin banyak orang masuk Islam hari ini? Karena mereka menemukan regulasi Pak. Mereka menemukan nasihat. Mereka menemukan keimanan. Mereka menemukan keamanan. Mereka merasa nyaman dengan agama. Merasa dapat nasihat dari agama mereka. Ketika mereka berkerudung. Wanita-wanita yang tak berkerudung. Ketika mereka berkerudung mereka terjaga. Coba bayangkan. Hari ini di Inggris itu Pak, pertumbuhan Islam itu tinggi. Di Inggris itu. Di Eropa hari ini pertumbuhan Islam itu tinggi. Maka insya Allah kapan waktu kita bahas kebangkitan Islam. Kita bahas di mana Islam akan bangkit kembali. Di Asia kah? Atau di Eropa kah? Ini prediksi para ulama Bapak Ibu. Apakah Islam itu akan bangkit kembali? Di manakah kebangkitannya? Di Asia kah? Atau di mana? Dulu namanya Renaissance. Kebangkitan Islam itu Renaissance. Itu Pak tidak bisa diingkari. Ahlul Kufah, Irak, Iran itu berperan terhadap kebangkitan itu. Itu klaim yang diklaim oleh mereka bahwa kehidupan kebangkitan Islam pada masa itu, pertumbuhan intelektual Islam itu pada masa itu memang dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan daerah-daerah negara-negara yang masuk dalam lingkaran itu ada Iran, ada Irak, dan itu termasuk Khurasan. Ini bukan Khurasan dalam filmnya Jet Li ya, bukan. Tapi Khurasan memang betul Pak. Bermunculan orang-orang cerdas pintar. Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Averroes, Ibnu Rusdi, Ibnu Hayyan, Ibnu Jabbar, Al-Jabar. Banyak lagi Pak. Itu para intelektual muslim, hafal Quran semua. Di antara mereka itu Pak mayoritas bukan dari Saudi Arabia. Mayoritas bukan dari Saudi Arabia. Mayoritas berasal daripada perbatasan-perbatasan negara. Ada yang dari Irak, ada yang dari Iran, ada yang dari Damaskus. Bukan dari Saudi itu. Coba ada yang dari Persia. Belum saya temukan lagi dari Indonesia. Itu belum saya temukan. Karena dalam itu tidak ada riwayat tentang Indonesia ketika itu. Tapi dari negara-negara tersebut muncul Pak. Nah, sekarang kita mau lihat ke depan. Kata Allah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kami akan pergulirkan itu. Islam bangkit, hancur, kemudian Islam akan bangkit kembali. Nah, kebangkitan Islam inilah yang kemudian diprediksikan oleh para ulama-ulama Islam itu. Salah satunya Islam akan muncul di Eropa, bangkit lagi di Eropa. Ada yang mengatakan bangkit lagi di Eropa, ada yang mengatakan bangkit lagi di Asia dan lain sebagainya. Itu Allah alam. Tergantung kepada nanti ke depan kita lihat bagaimana. Pertanyaannya bagaimana Islam bisa bangkit kembali? Itu pertanyaan kita hari ini Bapak. Bagaimana Islam bisa bangkit kembali? Peradaban Islam itu bisa muncul kembali bagaimana? Itu pertanyaan kita. Nanti insya Allah kita jawab. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Ibnul Jauzi, 3 Pak kehancuran satu negeri itu. 1, apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama, penguasa yang angkuh. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Cinta terhadap dunia. Yang ketiga, nasihat yang tidak dipatuhi. Makanya Bapak Ibu hari ini nasihat ulama itu masuk telinga kanan, keluar balik. Artinya apa? Tak masuk. Tak masuk. Kenapa tak masuk? Ya gimana mau masuk yang ulamanya aja begitu? Kan begitu bahasa orang lagi. Ulama yang membisikkan itu seperti apa? Yang menasehati seperti apa? Ketika sedang menasehati, mulut menasehati ke telinga, ini ilustrasi saja Pak. Mulut menasehati, telinga mendengar, tangan memberi. Yang satu ngambil, tak jadi Pak nasihat yang tuk mental langsung keluar Pak. Saya paham maksud saya Bapak Ibu. Bagaimana kita punya pemimpin yang baik kalau kita ulama kita mohon maaf juga tidak
istiqamah. Makanya kehancuran satu negeri, bangsa disebabkan oleh kehancuran umara. Kehancuran umara disebabkan oleh kehancuran ulama. Nah, itu yang kita takutkan. Makanya bahasanya Umar bin Khattab dalam hadisnya itu begitu. Hal tadri man yahdumuddin. Tahukah kalian siapa yang menghancurkan agama? Kata dia, zallatul alim, nomor pertama. Apa maksud zallatul alim tadi? Para alim ulama yang tergelincir. Yang kedua, imam, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang angkuh, pemimpin yang zalim. Sinfani min ahlin nar lam arahuma, kata Nabi. Ini harus kita ulang Pak hadis ini. Ini harus sering-sering diperdengarkan biar sadar Pak. Sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyad ka'aznabil bukhti yadribuna bihan nas. Satu kaum, satu pemimpin yang punya kekuasaan, yang punya keangkuhan, yang punya kesombongan, yang punya kekayaan, yadribuna bihan nas. Dengan kekuasaan tadi dia hancurkan tuh rakyat-rakyat dia. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Jadi kalau pemimpin yang sudah punya kekuasaan, angkuh dia, sombong dia, kaya dia, tak punya iman dia, itu masyarakat-masyarakat itu, rakyat-rakyat itu tujuannya ya, mohon maaf, itu tempat hasil pendapatan dia. Artinya apa? Dijualnya masyarakat tuh untuk dapat tadi. Yadribuna bihan nas. Otoriter lah. Protes masuk, kritik tembak, kan begitu. Zaman Soeharto kan begitu Pak. Apa tuh itu mesti dari zaman Soeharto tuh kan. Hidup tembak, kritik tembak. Masih mending sekarang kita masih bisa bersuara Pak, alhamdulillah. Kalau enggak zaman Soeharto habis Pak. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Itu bayangkan Bapak Ibu, cara mereka kehancuran satu kaum. Yang kedua kata Nabi, ya orang dua golongan, golongan kedua yang tidak aku lihat itu kata Nabi, dan mereka di neraka dan tidak bisa mencium bau surga pun, walarihuha, kata Nabi, mereka nggak bisa mencium bau surga itu. Yang kedua tersebut adalah perempuan, nisaun ariyatun mumilatun, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Nah, itu dah Bapak Ibu tengok setiap hari itu. Setiap hari perempuan hari berpakaian tapi telanjang itu. Uniknya lagi, kemana? Kita dah ingatkan bebuih Pak. Bahkan face to face kita bilang, Mbak Ibu pakai celana sempit, nampak lekuk tubuhnya sama kayak telanjang. Begitu kita ngasih tahu, besok lebih sempit pakai lagi. Itu pula uniknya sekarang. Jadi sudah tahu Bapak Ibu. Artinya apa kata Nabi? Mereka tidak akan pernah terlihat di dalam surga. Dan mereka tidak akan bisa mencium bau surga. Bau surga pun mereka tidak akan cium. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, ketika kehancuran satu negeri ini sudah sangat nampak, maka Allah pertunjukkan tanda-tanda kiamat besar itu Allah tunjukkan. Akan Allah tunjukkan Pak kiamat-kiamat besar itu. Perzinahan sudah merebak, khamar sudah biasa, dusta sudah biasa, halal haram sudah tak nampak, sudah tak jelas halal haram itu Pak. Nah, jadi kalau semua ini sudah terjadi, kemaksiatan di mana-mana, barulah kemudian Allah perlihatkan dosa besar. Kiamat besar. Nah, kiamat besar itu kata Syekh Mutawalli Sa'rawi paling tidak ada 10. Ada 10 dan itu nanti satu-satu Pak akan dinampakkan. Satu-satu di antara kiamat besar itu akan nampak. Satu di antara alamat besar, tanda-tanda kiamat besar itu yang akan nampak nanti adalah salah satu di antaranya. Dia banyak Pak, ada 10. Salah satu di antaranya nanti ada yang bermunculan zalzalah. Orang akan melihat zalzalah di mana-mana Pak. Gempa bumi, kemudian banjir yang tak henti-henti, kemudian gunung meletus. Ada orang bilang itu fenomena alam Pak Ustaz. Iya, kita juga tahu kalau itu fenomena alam. Tapi kalau dikaji secara ilmiah, secara akademik, iya fenomena alam. Tapi coba kaji secara keimanan. Coba dulu ngaji, tengok dulu baik-baik, betul kah? Rata-rata kehancuran satu negeri itu begitu. Dihancurkan begitu. Diberi hujan, banjir, Nabi Nuh. Apa kurang lagi? Nabi Yunus dikasih penyakit. Kita dulu penyakit sudah, gempa sudah, masih tak sadar kita kan? Gempa sudah, gunung meletus sudah di Yogyakarta dari 2006.
Gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, pokoknya tsunami, lebih daripada itu. Terakhir corona. Dah tahu tuh Pak, kalimat corona itu kan karena. Corona sudah sampai 2 tahun orang stres, tak bisa ngapa-ngapain. Bertegur sapa pun tidak, salaman aja pakai jotos. Saking parahnya dan berbahayanya mereka anggap. Salaman tak boleh, jotos boleh. Sampai di sini paham Pak? Yang tak masuk akal bisa diterima ketika itu. Coba bayangkan, yang ketika itu yang tak masuk akal bisa terima. Artinya apa? Goncangan demi goncangan sudah terjadi. Baik goncangan bumi, baik goncangan fisik, begitu juga goncangan hati Pak. Hancur Pak. Kemudian nanti diperturunkan. Setelah itu muncul ada Ya'jud. Kemudian ada Nabi Isa, ada Dajjal, ada gedung-gedung yang tinggi megah bermata Dajjal. Banyak Pak, turun Isa Al-Masih. Ketika turun Isa Al-Masih, dibasminya semua, kembali manusia kepada kebaikan, Allah hancurkan, Allah matikan, satu persatu habis. InsyaAllah kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang kiamat besar. Kiamat besar ini kalau dikaji dalam kajian ilmiah, mungkin banyak orang berpikir hari ini sudah mulai nampak. Sungai Efrat sudah mulai kering. Hanya saja ikatnya tak nampak lagi kemana. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Banyak tanda-tandanya Bapak Ibu. Yang memang tanda-tanda itu tujuannya bagi kita umat mukmin ini, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam ini, untuk mempelajarinya agar kita bersiap. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Ulama berpendapat salah satu tujuan mempelajari itu bagi kita adalah satu hal saja. Agar kita bisa waspada, yang bisa mati dalam husnul khatimah. Itu saja yang kita inginkan. Karena mohon maaf Bapak Ibu, berat ujian orang yang hidup di akhir zaman itu berat. Lebih berat Bapak Ibu daripada orang yang hidup yang tidak berada di akhir zaman. Pada masa Nabi, sahabat-sahabat itu menangis Pak. Apa kata para sahabat kepada Nabi? Mungkinkah kami berada pada kondisi itu? Nabi kata bukan. Di situ sahabat yang tadinya bersedih Pak, bersedih, itu kemudian agak sedikit lega. Kenapa? Itu bukan mereka. Hanya saja kata Nabi, generasi-generasi selanjutnya. Masalahnya generasi-generasi selanjutnya, adakah keturunan mereka? Ada. Itu yang kemudian menjadi persoalan dari keturunan itu. Itu yang kemudian yang tadinya tersenyum, yang tadinya bahagia kemudian kembali bersedih. Kenapa? Bagaimana nanti keadaan cicit kami, kata para sahabat. Bagaimana nanti keadaan generasi kami? Akankah mereka beriman kepada Allah atau tidak? Itu yang kita takutkan hari ini, Pak. Kita bapak-bapak yang ada di sini nampak tua-tua. Mungkin agak aman sedikit. Yang dah nampak umur 70, 60, 70 udah agak aman sedikit ibu-ibu. Insya Allah mudah-mudahan istiqamah. Tapi yang menjadi masalah adalah generasi setelahnya. 20 tahun yang akan datang kita tidak tahu Pak. Bagaimana kondisi kita yang hari ini saja sudah carut marutnya minta ampun, apalagi yang 20 tahun yang akan datang. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa selalu kita istiqamah dan kita jadikan nasihat untuk kebaikan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqah wa 'amalan salihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna min sayyiatil khuluq. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.